Baik Bapak Ibu semua, sebelumnya kita sudah berhasil membuat, device-nya ya, bisa terhubung ke broker, di mana nanti pada saat berhasil terhubung, maka dia akan secara otomatis melakukan publish data dengan topik nusabot/12345A, seperti itu. Di mana nanti status terhubungnya akan ditampilkan pada status koneksi ini. Nah sekarang kita akan membuat terlebih dahulu untuk sensor suhu dan juga sensor kelembapannya. Untuk sensor suhu dan sensor kelembapan, kita buka VS Code-nya terlebih dahulu agar bisa mengetahui suhu dan kelembapannya ini ada di topik apa, seperti itu. Oke, sebentar saya open dulu. Baik, untuk suhu dan kelembapan, jika kita lihat di web app-nya, kita menggunakan topik nusabot/suhu dan untuk kelembapan nusabot/kelembapan. Oleh karena itu, kita akan buat di Walkme-nya juga atau di ESP32-nya juga untuk melakukan publish terhadap suhu dan kelembaban di topik tersebut. Seperti itu. Dan di sini kita akan menggunakan DHT22, DHT22. Untuk di DHT22, di sini pinnya ada 4, kakinya ada 4. Saya perbesar terlebih dahulu. Kakinya ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang akan digunakan adalah kaki yang kiri, itu untuk 5 volt, tengah untuk datanya, kemudian yang bagian sini tidak terhubung, NC, not connected, kemudian yang di sini adalah kaki untuk ground-nya. Berarti kita akan hubungkan dulu, untuk kaki yang ground, kita hubungkan ke ground. Jika Bapak Ibu semua menggunakan breadboard di sini, maka bisa hubungkan langsung ke breadboard-nya. Untuk yang ground saya akan hubungkan ke ground dan kabelnya saya akan ganti warna hitam agar lebih mudah terbaca ya. Kemudian untuk VCC di sini ini adalah 5 volt. Untuk 5 voltnya saya akan hubungkan dari 5 volt ini ke atas sehingga seperti itu. Baris ini akan terhubung ke 5 volt semua. Oke, jadi saya akan arahkan ke sini. Kabelnya akan saya ganti warna merah yang artinya 5 volt. Kemudian sisanya yang ini adalah untuk datanya. Saya akan hubungkan datanya ke pin nomor 33 atau Bapak Ibu bisa memilih nomor pin berapapun ya, bebas saja. Di sini 33 saya akan gunakan kabelnya berwarna biru seperti itu. Oke ya. Oke, untuk di HT22 sudah kita pasang, silahkan pause dulu videonya dan Bapak Ibu bisa pasang wiringnya. Untuk menggunakan DHT22, kita perlu sebuah library. Library itu adalah kode program yang sudah dibuatkan oleh orang lain, sama seperti kita menambahkan library dengan nama MQTT. Maka kita masuk ke library manager, kemudian kita tambahkan di sana, dan kita pilih DHT sensor library for ESPX. Seperti itu, DHT sensor library for ESPX. Lalu, jika sudah, maka kita perlu lakukan include library-nya. Include. Yang akan kita include adalah dht esp.h titik h. Seperti itu Bapak Ibu semua. Dan tentu saja untuk pin DHT kita akan buat juga konstanta untuk pinnya integer. Saya akan gunakan nama konstantanya adalah pin DHT. Di mana pin DHT-nya ini saya hubungkan tadi ke pin nomor 33. 33 seperti itu. Bapak Ibu silakan bisa dipilih nomor PIN-nya berapapun sesuai dengan ketentuan PIN yang aman digunakan untuk input. Lalu di sini tentu saja kita buat juga objeknya. DHT ESP seperti itu, DHT sensor. Saya beri nama DHT sensor untuk objeknya. Ini adalah objeknya, tentu saja Bapak Ibu bisa menggunakan R-nya banyak, tidak ada masalah. Oke, lalu di bagian setup-nya, kita masuk ke bagian setup di sini. Untuk pin mode khusus di DHT, kita tidak menggunakan pin mode seperti ini, namun kita menggunakan objek DHT sensor tadi, kemudian .setup. Di mana parameter setupnya ini adalah pin DHT-nya, pin DHT, yaitu dari variabel yang ada di atas. Yang ini kurang titik koma ya. Pin DHT, yaitu nomor pinnya. Kemudian
parameter selanjutnya adalah jenis DHT-nya. Jadi DHT itu ada banyak, yang terkenal ada dua, ada DHT11, ada DHT22. Di sini yang digunakan adalah DHT22. Jika Bapak Ibu semua menggunakan DHT11, maka nanti tulisnya DHT11 ya. DHT ISP, kemudian DHT22. Seperti itu. Dan di sini kita akan lakukan publish data. Untuk melakukan publish datanya, kita juga butuh library lain. Yang akan kita gunakan adalah library-nya Nusabot Simple Timer. Tapi sampai sini dulu, silahkan Bapak Ibu buat terlebih dahulu. Silahkan pause videonya. Dan jika sudah, silahkan play kembali. Library, kemudian pin-nya, kemudian objeknya, kemudian di bagian setup untuk pin mode-nya. Oke, silakan bisa dibuat terlebih dahulu. Jika sudah dibuat, maka kita akan tambahkan library-nya, yaitu Nusabot Simple Timer. Apa fungsi dari Nusabot Simple Timer ini? Fungsi dari Nusabot Simple Timer ini adalah untuk mengeksekusi suatu function. Function itu yang seperti ini, connect, ini ya, connect, kemudian setup, kemudian loop, kemudian RGB, ini adalah function. Untuk mengeksekusi suatu function ini secara otomatis, setiap sekian detik sekali, maka dibutuhkan library bernama Nusabot Simple Timer. Ini adalah library yang dibuat oleh Nusabot. Dan setelah Bapak Ibu menambahkan di library manajernya, lalu kita masuk ke include kembali, di mana include-nya ini adalah include untuk Nusabot Simple Timer.h seperti itu. Lalu tentu saja kita buat objeknya juga Nusabot Simple Timer, dan saya akan beri nama objeknya adalah timer. Oke. Lalu kita buat functionnya. Di sini saya akan buat functionnya bernama publish DHT. DHT-nya besar, saya buat seperti itu. Isi dari publish DHT adalah pertama untuk membaca nilai suhu dan kelembaban, dan yang kedua untuk mengirimkan data dengan protokol MQTT. Kita buat objek lagi di dalamnya, temp and humidity, seperti itu, humidity. Lalu kita tambahkan objeknya bernama data dan kita masukkan ke dalam objek tersebut, diambil dari DHT sensor, objek yang di atas ya. .get temp and humidity. Seperti itu, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan data suhu dan kelembaban. Di sini untuk melakukan publish datanya, Bapak Ibu bisa melakukan pembuatan variabel terlebih dahulu. Saya akan buat variabel dengan tipe data string. Di sini lokal variabel ya, karena suhu dan kelembaban ini tidak diperlukan untuk digunakan pada function yang lain. Jadi kita buat lokal variabel saja. Untuk variabelnya saya akan gunakan temp dan humid. Kedua-duanya adalah tipe data string. Sehingga untuk temperatur isinya adalah data.temperature. Seperti itu. Tapi ini harus kita konversi ke tipe data string karena variabelnya adalah string. Dan ketika ingin melakukan publish data, data tersebut juga harus berupa string. Kita panggil function bernama string. Seperti itu, titik koma. Lalu bagaimana dengan humid? Tentu saja humidnya pun dibuat. String juga, kita konversi tipe datanya ke string. Di mana untuk humid ini data.humidity. Seperti itu. Lalu setelah itu baru kita bisa lakukan publish. Untuk melakukan publishnya tentu saja dari objek client. Objek client itu adalah objek untuk MQTT-nya ya. Client.publish. Untuk melakukan publish, pertama parameternya adalah topiknya. Yang akan dipublish untuk temperatur terlebih dahulu, nusabot/temperatur. Seperti itu. Kita akan gunakan temperatur, tapi kalau kita lihat lagi di sini suhu. Berarti di sini suhu. Berarti untuk datanya atau topiknya gunakan suhu seperti itu.
Dan yang akan dipublish adalah variabel temp. Kita gunakan return flag-nya true dan QoS-nya adalah 1. Begitupun selanjutnya untuk kelembapan. Jika kita lihat kelembapan nusabot/kelembapan. Ini topiknya. Dan yang akan dipublish untuk kelembapan adalah humid. Seperti itu. Return-nya true dan QoS-nya adalah 1. Oke, sampai sini dulu. Silahkan Bapak Ibu bisa di-pause untuk videonya. Jika sudah, kita buat function-nya, maka kita beralih kembali ke connect. Di setup. Di mana di setup ini kita akan mengatur bahwa function publish DHT ini akan dieksekusi setiap 2 detik sekali. Ini terserah Bapak Ibu ya, mau dieksekusi setiap 2 detik, mau dieksekusi setiap 3 detik, atau mau dieksekusi setiap sekian detik, bebas saja, bergantung kebutuhan. Tapi sekarang saya akan buat untuk DHT ini dieksekusi setiap 2 detik sekali. Oke, kita masuk di setup, kita buat setelah pin mode dan setelah inisialisasi pinnya, dan kita akan buat di sini timer.set interval. Dari mana timer ini? Timer ini adalah objek dari Nusabot simple timer yang ini. Seperti itu. Dan set interval, lalu kita tentukan function apa yang ingin dieksekusi, atau ditentukan dulu lebih tepatnya ya, akan dieksekusi setiap berapa detik sekali. Kita akan buat 2000, berarti 2 detik sekali, karena satuannya adalah mili detik. Kemudian parameter yang kedua adalah nama fungsinya. Di sini nama fungsinya adalah publish DHT. Oke, kita ketik di sana publish DHT. Seperti itu. Dan di bagian loopnya, Bapak Ibu tidak perlu memasukkan kode program yang banyak karena semuanya diletakkan di dalam function. Di loopnya ini cukup timer.run saja agar mengeksekusi kode program yang ada di publish DHT ini. Jadi tidak diletakkan di dalam loop untuk publish-nya. Kalau publish-nya diletakkan di dalam loop, maka ESP32-nya dia akan melakukan publish terus-menerus secara sangat cepat. Dan itu akan membebani ESP32-nya, tentu saja akan membebani servernya, dan tentu saja dari sisi pengiriman datanya pun percuma. Karena untuk apa mengirimkan data yang sama setiap 0,1 detik sekali. Seperti itu. Oke, kita coba dulu upload atau Bapak Ibu start simulation. Saya save terlebih dahulu. Kita tunggu sampai proses compile-nya selesai. Oke, proses compile-nya selesai. Kita tunggu dulu sampai dengan terhubung ke broker. Dan sudah terhubung ke broker. Kita lihat di sini untuk suhunya 24. Untuk kelembabannya 40. Dan jika kita ubah di DHT-nya, kita ubah menjadi 52 misal. Kita ubah ke 57 untuk suhunya. Kita lihat lagi di sini 57. Jadi sudah real time, kita sudah berhasil melakukan publish data suhunya. Ke humidity-nya, kelembabannya 76. Kita lihat kembali 76. Jadi real time untuk status koneksinya pun sudah bisa. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu dicoba terlebih dahulu dan di pause terlebih dahulu untuk videonya. Sekarang kita akan buat on off berdasarkan lampu. Di sini on off-nya. Selanjutnya kita perlu nanti ke LCD. Oke, untuk on off-nya kita cek terlebih dahulu di sini lamp switch, di mana untuk lamp switch ini yang dilakukan publish adalah di bagian publish lampu. Untuk publish lampu menggunakan on dan off datanya. Dan untuk topiknya menggunakan nusabot/lampu. Di sini di kode program ESP kita untuk melakukan publish, maka kita perlu tambahkan dulu sama seperti set interval, tapi di sini gunakan client.onMessage. Di mana onMessage ini sama seperti kita membuat di bagian subscribe JavaScript, ada client on message seperti ini. Jadi kita perlu buat client.onMessage lalu nama functionnya. Sehingga setiap kali ada data yang diterima, maka function tersebut akan dieksekusi.
Oke, kita akan buat client on message di mana nama functionnya adalah subscribe. Tentu saja boleh yang lain ya, tidak harus subscribe nama functionnya. Saya akan buat untuk subscribe-nya setelah connect di sini atau agar lebih mudah berkelompok begitu ya setelah publish DHT saja. Void subscribe seperti itu. Lalu di bagian subscribe ini ada parameternya yaitu untuk string topik. Bapak Ibu tidak perlu dipusingkan kenapa ada simbol dan di situ. Itu adalah pointer dan string data. Jadi datanya itu adalah data yang on atau off tadi. Dan dalam void subscribe ini tentu saja kita tambahkan pengkondisian if. Begitu. Jika topiknya sama dengan nusabot slash, kita lihat lagi di sini di kode programnya, nusabot slash lampu, kita scroll ke bawah yang publish ya, nusabot slash lampu, ini adalah topiknya. Oke, ya, nusabot slash lampu seperti itu. Maka di dalamnya kita lakukan pengkondisian lagi jika datanya sama dengan on, seperti itu. Karena yang dipublish adalah on dan off, bukan 1 atau 0, maka kita gunakan data sama dengan on kembali. Jika datanya adalah on, maka digital write ke pin nomor tertentu. Nanti kita buat dulu else digital write ke pin nomor tertentu. Di sini saya akan gunakan pin nomor 14. Jadi digital write 14 1 berarti menyala LED-nya. 14 0 berarti mati karena dia bukan on. Tentu saja di bagian setup-nya perlu ada pin mode lagi. Pin mode di sini kita buat variabel lagi saja ya di atasnya. Silakan Bapak Ibu buat dulu konstanta integer pin lampu sama dengan 14. Kita buat seperti itu dulu. Nama variabelnya adalah pin lampu, lalu kita scroll ke bawah di bagian setup, pin mode, pin lampu sebagai output. Seperti itu. Berarti di sini digital rate-nya cukup ganti dengan pin lampu karena sudah ada di variabel. Pin lampu. Seperti itu. Pin lampu 1, pin lampu 0. Jadi nanti setiap ada data yang di-subscribe, function ini akan dieksekusi untuk mengendalikan lampu untuk yang di dalam if ini. Dan agar eksekusinya bisa berlangsung terus, kita perlu tambahkan di sini di loop-nya client on. Sorry ada yang salah, bukan client on ya ini. Client loop, titik koma. Sehingga dia akan mengecek terus-menerus setiap kali ada data yang diterima. Seperti itu. Kita sekarang tambahkan untuk LED-nya di wiring-nya. Seharusnya di awal wiring dulu ya Bapak Ibu semua. Oke, di sini saya akan gunakan LED berwarna merah. Di mana LED berwarna merah ini tadi kita hubungkan ke pin nomor 14. Seperti itu, saya akan gunakan warna hijau kabelnya ya. Lalu satunya untuk ground kita hubungkan ke ground, yaitu di sini. Ini adalah ground. Saya ubah kabelnya menjadi warna hitam. Oke, seperti itu dan saya akan buat seperti ini agar bisa kita coba on off-nya. Oke, kita start dulu simulation atau Bapak Ibu upload kode programnya. Di sini statusnya terputus ya. Untuk yang ESP32 tadi, nomor seri 12345A, statusnya terputus. Kita akan coba nanti kendalikan lampunya. Tunggu sampai proses compile-nya selesai. Compile-nya sudah selesai dan tunggu sampai statusnya terhubung. Sekarang posisi lampunya off, kita coba on lampunya. Dan tunggu di mana tadi digital write-nya pin nomor 14 ya. Client on message, subscribe ya.
On off tidak berhasil on off-nya. Kita coba off dulu. Kemudian on kembali. Oke, belum berhasil. Sekarang berarti kita cek apakah ada yang salah. Di sini pin nomor 14. Salahnya karena kita belum melakukan subscribe. Di mana pada saat berhasil terhubung ke broker di connect ini, kita langsung lakukan subscribe. Client seperti itu. Dot subscribe. Di mana untuk subscribe-nya kita akan subscribe ke topik nusabot/pagar. Oke, kita start lagi atau Bapak Ibu upload kembali kode programnya ke ESP32. Kita tunggu kembali sampai selesai melakukan compile dan berhasil terhubung ke brokernya. Di sini sudah berhasil compile dan terhubung ke broker. Posisi LED-nya menyala di sini. Kita coba matikan LED-nya, kendalikan lampu di sini ya, LED-nya mati dan akan langsung mati LED-nya. Kita coba nyalakan kembali, LED-nya menyala. Matikan kembali, LED-nya mati. Oke, jadi seperti itu untuk mengendalikan LED-nya. Kita lakukan subscribe di ESP32-nya dan kita lakukan publish di web browsernya, di web app-nya. Sekarang ada satu lagi, yaitu untuk mengirimkan teks ke LCD. Oke, kita lakukan wiring terlebih dahulu. Silakan siapkan LCD-nya. Jika menggunakan simulator bisa gunakan LCD yang I2C. Boleh 16x2, boleh 20x4. Saya akan menggunakan yang 16x2. Seperti itu. Dan di sini untuk LCD-nya saya akan gunakan di sebelah kanan ya. Untuk ground tentu saja dihubungkan ke ground seperti itu. Kemudian untuk di bagian VCC-nya boleh dihubungkan ke VCC yang ada di breadboard sehingga seperti itu. Kemudian untuk SCL-nya ini dihubungkan ke pin nomor 22. Selalu seperti itu ya jika menggunakan SCL SDA. Kemudian yang SDA-nya dihubungkan ke pin nomor 21. Saya akan ubah dulu warnanya ya agar tidak bingung. Saya buat seperti itu warnanya. Oke, wiringnya silakan Bapak Ibu buat dulu dan pause videonya. Dan jika sudah, kita akan buat kode programnya. Pertama, kita akan gunakan library. Masuk ke library manager, kita cari liquid crystal I2C. Seperti ini. Di-install liquid crystal I2C. Lalu masuk ke sketch kembali. Yang pertama yang akan dilakukan adalah include tentu saja. Include, nama library-nya adalah liquid, atau nama filenya adalah liquid crystal underscore I2C atau I2C. Seperti itu. Dan kita buat objeknya. Objeknya di sini Bapak Ibu kita gunakan liquid crystal underscore I2C. Dan saya akan gunakan objek bernama LCD. Seperti itu. Tentu saja ini bisa diganti ya, tidak harus LCD. Kemudian di LCD ini alamat I2C-nya. I2C itu adalah protokol komunikasi yang menggunakan dua buah kabel ya. Di mana di protokol komunikasi ini dia berupa address untuk menentukan device tersebut komunikasinya lewat mana. Seperti itu. Kemudian jumlah kolom di LCD-nya ada 16. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, LCD ada 20x4, ada 16x2. Yang membedakan adalah ukurannya. Kalau 20x4 berarti jumlah kolomnya ini ada 20. Dan ke bawahnya barisnya ada 4. Kalau 16x2, jumlah kolomnya ini ada 16. Barisnya ada 2 ke bawah. Seperti itu. Dan di sini yang digunakan adalah 16,2. Jadi ini adalah ukuran dari LCD-nya. Lalu kita masuk ke setup. Di bagian setup, kita lakukan inisialisasi sama seperti pin mode ini. Untuk LCD, kita gunakan khusus library ini ya, lcd.init, inisialisasi. Seperti itu. Kemudian di LCD ini juga dia ada lampunya.
Itu opsional, jika Bapak Ibu ingin menyalakan lampunya, maka kita bisa berikan perintah untuk menyalakan lampunya. Jika tidak ingin menyalakan lampunya, maka bisa berikan perintah untuk mematikan lampunya. Untuk menyalakan lampunya, lcd.backlight. Dengan begitu, lampunya akan menyala. Lalu untuk menampilkan ke LCD-nya, tentu saja kita akan masuk dulu di setup-nya setelah terhubung ya. Di mana di sini kita akan tambahkan lcd.setCursor. Fungsi dari lcd.setCursor ini adalah untuk meletakkan kursor kita akan letakkan di mana. Misalnya hurufnya atau karakternya akan dimulai dari sini. Berarti kalau di sini halo, H-nya di sini, A-nya di sini, L-nya di sini, O-nya di sini. Berarti posisi ini adalah posisi 0, 1, 2, 3, 4. Posisi kolom keempat. Kita ketikkan di sini. Posisi kolom keempat, baris ke 0. Berarti 4,0 posisinya ada di sini. Dimulai dari 0 ya, bukan dari 1, Bapak Ibu semua. Seperti itu. Lalu setelah set kursor, maka kita bisa lakukan print. Oleh karena itu, set kursor biarkan saja di setup, karena tidak akan kita ubah-ubah. Kalau Bapak Ibu ingin letakkan dari 0, seperti itu, maka akan mulai dari sini. Opsional, ingin letakkan di mana. Lalu kita masuk ke dalam subscribe-nya. Di bagian subscribe ini, atau lebih tepatnya kita buat variabel global saja untuk menampilkan LCD-nya. Tapi itu opsional ya. Karena LCD-nya ini hanya akan digunakan di subscribe, Bapak Ibu bisa gunakan variabel global, bisa gunakan variabel lokal. Kalau ingin menggunakan variabel lokal, maka kita buat string di sini, atau bahkan bisa di dalam if-nya. Oke, kita tambahkan dulu if-nya. Jika topik sama dengan nusabot/lcd. Ini diambil dari data yang dipublish, nusabot/text/lcd, seharusnya seperti ini. Harus sama ya topiknya Bapak Ibu semua untuk publish-nya dan subscribe-nya. Jika topiknya adalah nusabot/text/lcd, maka buat variabel. Variabelnya adalah bernama text, di mana isi variabelnya itu diambil dari data. Data ini tipe datanya sudah string. Seperti itu ya. Dan selanjutnya baru lcd.print. Jangan lupa dihapus dulu di sini. lcd.clear. Kita harus hapus dulu semua yang ada di LCD, baru tampilkan apa yang ada di data yang di-subscribe-nya. Sebenarnya di sini langsung data seperti itu pun bisa, tidak masalah. Bapak Ibu opsional saja apakah ingin membuat variabel lagi atau langsung saja, tidak masalah juga. Kalau ingin langsung data seperti itu, maka di bagian variabel ini dihapus. Kalau variabel yang ingin digunakan untuk pengolahan yang lain, ya maka dibuat variabel. Kita coba dulu start simulation atau upload kode programnya, dan tunggu sampai proses compile selesai dan tunggu sampai datanya atau ESP-nya berhasil terhubung ke server. Saya akan zoom out seperti ini ya. Oke, kita tunggu dulu sampai compile-nya selesai. Baik, di sini oke, sudah terhubung. Bapak Ibu bisa lihat di sana tulisannya tester. Kita coba ganti ya. Nusabot kirim. Oke, tunggu, maka akan berganti teks yang di LCD-nya. Kita ganti halo kirim, maka berganti sekolah kirim, maka berganti. Seperti itu, kita sudah berhasil untuk melakukan monitoring suhu dan kelembaban, mengendalikan lampu, sampai dengan mengirim teks ke LCD dan juga melihat status perangkatnya. Jika Bapak Ibu lihat di sini statusnya terhubung, kita harus menunggu dulu beberapa detik ya, sebelum dia berubah menjadi terputus. Karena dari brokernya harus memastikan dulu bahwa ESP32-nya ini sudah benar-benar terputus. Seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu coba terlebih dahulu, dan silakan bisa report di grup untuk kendala-kendala yang dialami.